Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Materi pagi hari ini adalah teks biografi ya. Sebelum kita memulai mata pelajaran pagi hari ini, alangkah indahnya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Belajar dari biografi. Nah, kompetensi dasarnya sendiri yaitu menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Selanjutnya, menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Indikatornya yaitu mengidentifikasi struktur teks biografi. Tujuan pembelajaran mampu mengidentifikasi struktur teks biografi. Nah, biografi sendiri itu apa sih anak-anak? Jadi biografi sendiri adalah riwayat hidup seseorang yang dituliskan. Nah, itu bentuk teksnya yaitu memiliki struktur. Nah, sama dengan teks-teks yang lain seperti negosiasi, debat, anekdot. Nah, ini merupakan struktur teks biografi ya. Oh ya, jangan lupa tujuan pembelajaran kita yaitu mampu mengidentifikasi struktur teks biografi. Jadi anak-anak setelah pembelajaran ini yaitu saya tugaskan nanti untuk mencari atau menuliskan teks biografi, yaitu mencari referensi dari internet ya. Silahkan nanti dituliskan teks biografi dan dianalisis seperti contoh yang akan saya berikan pagi hari ini ya. Kita ulas tentang struktur yang pertama yaitu orientasi atau setting, yaitu berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan ihwal siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Nah, struktur teks biografi yang kedua yaitu kejadian penting atau bisa disebut important event, record of event ya. Berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Selanjutnya yaitu reorientasi, berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional yang mungkin ada atau tidak ada di dalam suatu cerita ulang. Nah, berikut adalah contoh analisis dari bagian struktur teks biografi. Kebetulan di sini cerita yang saya angkat atau biografi yang saya angkat adalah biografinya Bapak B.J. Habibie. Nah, perhatikan anak-anak kutipan teks berikut. B.J. Habibie adalah suatu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya Prof. Dr. H.C. Dr. S.C. Muld Bahrudin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara pasangan, yaitu Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra. Nah, berikut adalah menunjukkan orientasi dari sebuah teks biografi ya. Jadi orientasi sendiri yaitu menceritakan awal kejadian atau apa yang akan diceritakan di dalam isi ya. Bagian ini menceritakan siapa Habibie sebenarnya. Contoh analisis dari bagian struktur teks biografi yang kedua meliputi Habibie menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraan kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya di Indonesia.
Habibie menjadi Menteri Negara Ristek Kepala BPPT selama 20 tahun, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslimin Indonesia atau ICMI, memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden RI ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan Habibie terjadi referendum di Timor Timur sampai akhirnya Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia. Nah, ini adalah merupakan kejadian penting dari teks struktur biografi ya. Jadi ini adalah merupakan struktur kejadian penting ya. Bisa dikatakan ini adalah isi dari teks biografi tersebut. Selanjutnya yaitu contoh analisis dari bagian struktur teks biografi reorientasi. Ingat, reorientasi ini bisa menjadi pilihan option ya, jadi bisa ada bisa tidak dalam teks biografi. Jika biografi memiliki orientasi serta kejadian penting saja, nah teks tersebut bisa dikatakan menjadi teks biografi ya. Nah, berikut contohnya. Turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintainya, Habibie membuat tulisan tentang kisah-kisah dengan Ainun yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Nah, ini adalah bagian reorientasi dari biografi yang telah saya contohkan. Nah, anak-anak untuk tugasnya minggu ini yaitu anak-anak silakan mencari biografi tentang Bapak Menteri Pendidikan kita yaitu Bapak Nadiem Makarim ya. Dan analisislah sesuai dengan struktur biografi yang telah saya contohkan tadi. Nah, seperti ini ya, jadi nanti dibuat kolom-kolom seperti ini tugasnya. Silahkan langsung dianalisis, dimasukkan kutipan teks, lalu masukkan dalam struktur bagian teks ya. Jadi dari sini paham anak-anak tentang teks biografi ya. Nah, memang biografi adalah menceritakan peristiwa kehidupan seseorang. Salah satu contoh yang saya angkat tadi adalah Bapak B.J. Habibie. Nah, tugas untuk anak-anak yaitu membuat teks biografi tentang Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim. Anak-anak bisa mencari referensi di internet, silahkan ya. Namun, anak-anak harus memasukkannya ke dalam kolom sesuai dengan struktur bagian teks biografi ya. Jadi nanti langsung dimasukkan pada kejadian penting, langsung dimasukkan pada reorientasi serta orientasi. Jadi silahkan langsung membuat 3 kolom, silahkan dianalisis berdasarkan struktur sekalian ya. Saya kira cukup anak-anak pertemuan pada pagi hari ini. Saya Bu Ratna. Bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di WA ya. Silahkan di WA pribadi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian pertemuan pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.